Sampai sini saja. Kita cerai saja. Surat cerainya ada di meja teh. Kau harus merusak suasana di waktu kayak gini. Itu karena kemampuanmu jelek. Kabar terbaru, Selasa 27 Oktober, cinta pertama Sandy, Rere, sudah kembali. Jadi Direktur Humas Grup Solid. Baru turun pesawat, Rere langsung ke Grup Solid jadi Direktur Humasnya. Mereka pasti sering komunikasi di belakangku. Maumu banyak juga. Bukannya tiap malam kau yang minta. 1 triliun? Maumu banyak. Maksudnya surat cerai. Aku tulis pihak wanita boleh dapat 1 triliun. Aku bukan dari kantor pajak. Kau boleh nawar. 600 miliar. Deal? Aku sudah kasih banyak ruang negosiasi. Asal nggak kurang dari 200 miliar. Kalau enggak, 20 miliar juga nggak apa-apa. 600 miliar aku kasih setelah dapat surat cerai. Bisa kasih sedikit uang dulu nggak? Buru-buru banget. Mau goda cowok muda? Atau cari mantanmu? Bukan. Aku sudah tanda tangani surat cerai. Harus pindah rumah. Minimal aku harus punya tempat berteduh kan? Sewa rumah butuh uang. Maksimal 10 juta. 100 miliar? 10 juta bukan 100 miliar. 10 juta bukan 100 miliar. Beneran? Beneran? 10 juta? Lagi nipu anak kecil? Sudah, jangan ribut. Biaya hidup aku naikin jadi 200 juta. Sembarangan. Aku beneran mau cerai. Bikin aku emosi saja. Kok anggap aku apa? Masak tiap hari, ada layanan tidur bersama juga. Cuma alat yang gak bisa marah. Sudah setahun lebih, dia gak pernah mikirin aku. Halo? Halo, Pak Wandi. Reni? Mau sewa ruko nggak? Ada 2 orang mau lihat rukonya lagi. Kalau nggak sewa, aku sewakan ke orang lain. Mau. Uang sewanya bisa kasih kelonggaran. Gak bisa. Sandy belum tanda tangani surat cerai. Uangnya gak bisa aku dapat segera. Tas ini bisa buat uang sewa setahun. Pak Wandi, nanti sore aku bawa uang sewa setahun, tanda tangan kontrak. Nona, kami beli di harga 2,56 miliar. Tapi kalau dititip jual di sini, bisa dapat harga lebih tinggi. Tapi nggak bisa cepat terima uangnya. Tapi sore aku sudah mau bayar sewa setahun. Nggak bisa nunggu. Jual sekarang. Oke, aku buka nota. Tunggu. Aku beli tas ini. Bukannya ini istrinya Sandy?
Nona, aku mau buka nota untuk dia. Aku tawar 3 miliar. 2,8 miliar buat dia, 200 juta buat toko kalian. Anggap aja aku beli dari kalian. Baguslah, jam tangan buat pacarku ini akhirnya bisa dimasukkan ke tas. Nggak usah dipegang pakai tangan lagi. Gelang mutiaramu bagus banget. Dijual? Ini nggak berharga. Tahun lalu aku dan suamiku ke tepi pantai, lalu dapat tiram isi mutiara dan dibuat jadi ini. Kalau suka, ambil saja, gratis. Kau emang beruntung. Nona, ini 2,8 miliar. Makasih buat hari ini. Sama-sama, selamat kerjasama. Oke. Reni, kalau kau mau renovasi toko ini, anakku kerja di Institut Desain. Bisa bantu kau lihat. Baguslah, makasih Pak Wandi. Nggak apa-apa. Sebenarnya, aku cari toko ini buat buka toko barang mewah bekas. Dulu aku terjebak di rumah, nggak bisa keluar kerja. Sekarang, aku mau mandiri, pakai kemampuanku sendiri buat hal ini jadi berhasil, nggak bergantung sama orang lain. Pemikiran yang bagus. Di sini banyak orang lewat, banyak pekerja juga. Aku yakin kau pasti bakal berhasil. Makasih doanya. Nggak masalah. Sudah datang. Iya, Bukannya ini gelangnya Reni? Tas baru. iya. Kau nggak tahu susah banget beli Hermes. Aku sudah lama mau tapi nggak dapet. Tadi di toko barang mewah bekas ada satu cewek mau jual murah, jadi dapat murah. Oh, ada gelang ini juga, pemberian suaminya. Katanya dia nggak mau lihat barang dari suaminya lagi. Jadi dikasih ke aku, bagus kan? Dikasih ke aku juga, bagus kan? Bagus. Tas yang kupilih buat dia, mana mungkin jelek. Pak Louis, ada kabar dari kota Tori. Sakit Kenny makin parah. Nyonya pergi lihat dia nggak? Sementara belum. Oke. Belum cerai, sudah jual barangku. Berani juga. Kenny bangkrut dan sakit. Dia mau bantu mantannya. Kak Sandy? Kak Sandy? Kau harus jaga kesehatan. Jangan terus duduk naik mobil. Kau lihat saja Kenny, tiba-tiba sakit parah. Selain karena bangkrut, alasan lainnya itu pasti karena dia nggak sehat. Pakai jam tangan ini ya. Jalan 10.000 langkah tiap hari. Buat dirimu bergerak. Sudah pulang? Hah? Cewek di toko barang mewah juga beli Apple Watch? Hari ini aku dan Apple Watch lumayan berjodoh. Surat Kau kemana cerai? hari ini? Oh, nggak kemana-mana. Setelah pekerjaan rumah selesai aku jalan-jalan. Sudah tanda tangan surat cerai? Jangan buru-buru. Besok ultah nikah ke 10 tahun Nyonya Zenix dan Pak Zenix. Temani aku hadir. Oh, oke.
Ayo, Ganti tas yang lebih bagus. Himalaya. Lebih cocok sama statusnya Pak Zenix dan Nyonya Zenix. tas itu aku antar ke tempat perawatan. Beberapa hari lagi baru bisa diambil. Oh, beneran? Kenapa ekspresinya begitu? Tas itu sudah aku jual. Apa dia sudah tahu? Aku khawatir berlebihan. Mana mungkin dia tahu aku jual tasnya. Lagian, kalau dia tahu, kenapa nggak ngomong apa-apa? Reni sudah datang. Ini suamiku. Reni, kenapa kau nggak bawa Himalayamu? Di kota kita cuma ada beberapa Himalaya. Harusnya sudah diambil semua olehmu. Nyonya Zenix, tas bagus apapun itu juga buat layani orang. Hari ini ultah nikah Anda dan Pak Zenix. Mana mungkin aku merebut perhatian? Harus lebih merendah. Reni memang pandai ngambil hatiku. Nyonya, Nona Susilo sudah datang. Susilo, nggak banyak yang punya marga ini. Apa dia cinta pertama sekaligus mantannya Sandy? Dulu semua orang tahu kalau mereka pacaran. Kenapa? Pada nungguin aku gimana hadapin musuh cintaku. Kenapa itu dia? Reni, itu tasmu kan? Gelangmu masih ada di tas itu. Dasar pelakor. Apa mau tanya kenapa suamiku nggak pakai Apple Watch dan nggak bisa kepalan sama kau ya? Kenapa itu kau? Makasih buat tas yang kau jual ke aku. Rupanya Reni jual tas ke cinta pertama suaminya. Hah? Apa maksudnya? Reni, kau... Dasar pelakor. Mau jebak aku? Sekarang hibur Sandy dulu saja. Kalau dia marah dan nggak mau cerai, aku nggak dapat uang. Tasnya Rere ini memang aku yang jual ke dia. Tasnya Rere ini memang aku yang jual ke dia. Tapi ini bukan tasku. Tas berharga yang dikasih suamiku, mana mungkin aku rela jual. Tasku di tempat perawatan. Tas di tangan Rere, aku beli dari nyonya yang lain. Gelang ini juga ku kasih ke Rere sebagai hadiah kecil dari jual tas. Aku baru tahu. Rupanya kau Nyonya Louis. Kau terima tas bekas. Kalau terima, kenapa jual ke aku di toko orang lain? Kau nggak punya toko? Rere, kau memang direktur humas perusahaan suamiku sampai harus berdebat sama aku. Karena sudah seperti ini, aku nggak rahasiakan lagi. Aku mau kasih tahu kalian soal aku yang buka toko barang mewah bekas. Tapi tokoku ini masih direnovasi, jadi tas yang aku beli cuma bisa dijual ke toko orang lain. Gampang sekali bohong. Aku jadi kagum. Aku mau lihat gimana dia nutupin kebohongan ini. Nyonya Louis, di mana tokomu? Lain hari aku ke sana. Di pintu selatan Gedung Retno. Wah, Bagus, Reni. Diam-diam bikin gebrakan besar. Tentu dong. Suamiku bilang dia mau renovasi tokoku jadi toko termewah di sini. Nyonya Zenix, kalau punya tas yang gak kepakai atau sudah bosan, jual ke aku. Aku kasih kau harga bagus. Pasti dong. Ya, sayang. Lihat, ini kontrak sewa tokoku. Kalian tenang,
Ini aman. Kalau ada tas yang gak kepakai, boleh datang lihat. Dia mau buat aku malu. Jangan harap. Aku bisa pakai kesempatan ini buat iklanin toko baruku. Nikah setahun, Sandy yang kurung aku larang aku keluar bekerja. Masalah buka toko sudah diketahui semua orang. Aku harus cerai. Aku harus buka toko juga. Kalau dia paksa aku tutup, sama dengan permaluin diri sendiri. Kali ini gantian, aku yang mutusin. Rupanya dia bikin keributan buat maksa aku bantu dia renovasi. Jangan harap, aku gak bakal kasih sepeser pun. Lihat dia masih punya cara apa. Rere, kau tanya dan aku jawab di sini. Kayak sudah janjian sebelumnya. Kau buka jalan, aku yang jalani. Hari ini ultah nikah Nyonya dan Pak Zenik. Kalau gini, kita jadi rebut perhatian. Gini saja, kita tukaran nomor. Setelah tokoku buka, kau datang ya. Oke. Baiklah, kau lanjut ngobrol soal kerjaan sama suamiku. Aku pergi. Dulu aku gak sadar dia begitu menarik perhatian. Dan juga sudah makin pintar, diam-diam buka toko. Kak Sandy, tas ini beneran dia jual ke aku. Waktu itu harusnya dia nggak tahu siapa aku. Aku tahu. Corak di setiap Himalaya itu unik. Ini emang tasnya Reni yang itu. Sepandai apapun dia bohong, gak bisa ubah fakta ini. Beneran gak jual Himalayanya? Tentu. Bukannya sudah kubilang dibawa ke perawatan. Kapan selesai? Bawa pulang kasih aku lihat. Aku mau lihat dia sepintar apa sampai bisa dapetin tas itu dari Rere. Dia pasti sudah yakin aku jual tas itu. Tapi aku gak boleh ngaku. Gimana kalau dia gak mau cerai? Atau setelah cerai gak kasih uang? Gak bisa. Tapi gak mungkin bisa dapat tas itu lagi. Uangnya sudah kupakai bayar sewa. Gimana ini? Aku ada ide. Oke. Kalau mereka begitu saling cinta, kok nggak nikah saja? Ngapain libatin aku dan ngorbanin aku? Aku rugi besar. Nona Rere, ada waktu besok siang? Aku mau ngobrol denganmu. Kalau ada waktu, besok siang kita ketemu di kafe dekat grup Solid. Kalau bisa bawa tas yang aku jual padamu. Dia ngapain? Sudahlah, ketemu dulu saja. Oke. Nona Rere, aku boleh sewa tas ini seharga 2 juta sehari? Sewa? Iya. Kok nggak tahu? Suamiku curiga aku jual tas ini. Katanya kalau aku bawa pulang, dia bakal tanda tangan surat cerai. Kalau nggak dibawa pulang, dia nggak tanda tangan. Nona Rere, aku ingin segera cerai. Bisa bantu aku? Kau dan Kak Sandy mau cerai? Surat cerai sudah kukasih padanya. Dia nggak tanda tangan. Tinggal tas ini saja sekarang. Dia ngotot bilang aku sudah jual. Aku bilang di tempat perawatan. Dia nggak percaya.
Bagus. Kalau mereka cerai, aku bisa ganti posisinya. Nona Reni, kenapa kau mau cerai? Bagus kata pepatah, lebih baik bongkar 10 kuil daripada cerai sekali. Anda cuma cekcok sebentar. Lagian, sudah sering suami istri bertengkar terus akur lagi. Kalau kau bilang gitu, biarin aku mikir dulu. Tapi hal ini harus kau pikirin baik-baik. Gimana pun, pernikahan kayak minum air, cuma diri sendiri yang tahu. Kau harus putusin sendiri. Oh, tas ini aku taruh di sini. Kalau kau perlu, pakailah. Gak usah sewa. Pakai kapan saja. Tas ini harus kubawa buat minta tanda tangan. Aku harus cerai. Hanya saja, bisa nggak jangan kasih tahu suamiku? Aku takut dia kira aku curang, nggak mau tanda tangan. Oke. Oh ya, uang sewa tetap harus kubayar. Aku bayar seminggu dulu. Sudah kukirim. Aku pergi dulu. Aku sudah bawa pulang tasnya. Kau nggak percaya omonganku? Sembarangan. Tapi, gimana dia dapat tas itu dari Rere? Itu tasnya sudah dibawa pulang. Surat cerainya Nanti saja. nanti saja. Kapan aku bisa dapat uangnya? Aku sudah lihat uang renovasinya, minimal 4 miliar. Kalau berharap dari uang bulanannya saja, aku harus nabung lama. Nggak bisa renovasi. Tokonya akan nganggur. Aku nggak bisa buka toko. Nggak boleh nunggu lagi. Bisa nggak kasih aku sedikit uang dulu? Tokoku perlu renovasi. Lagian, semua orang sudah tahu aku buka toko. Nanti uangnya bisa dipotong dari uang cerai. Kau nggak sabar sekali mau cerai? Enggak. Dia sudah pulang. Kau yang buru-buru mau cerai. Kalau enggak, nggak usah panik. Emangnya aku yang nyuruh kau buka toko? Aku kasih 2. $2 juta. Kau mengejekku? Aku nggak pelit. Tapi karena dia pintar, kita lihat gimana dia bisa dapat uang buat renovasi toko.